Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini materi yang akan kita pelajari adalah Bahasa Indonesia tema 2 subtema 2 dengan topik kalimat efektif. Nah, anak-anakku sekalian, apakah kalimat yang kalian buat tersebut sudah termasuk kalimat efektif? Sebelum itu, kita akan jelaskan dulu materi tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah di sini yang dimaksud adalah sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau idif. Syarat atau aturan kalimat efektif yang pertama adalah memiliki unsur-unsur kalimat. Minimal ada subjek dan predikat. Subjek sebagai pelaku, predikat adalah kegiatan yang dilakukan subjek. Contoh, ayah sedang bekerja. Ayah di sini sebagai subjek atau sebagai pelaku. Bekerja sebagai predikat atau kegiatan yang dilakukan ayah. Kemudian yang kedua, memperhatikan ejaan yang disempurnakan. Sebuah kalimat efektif haruslah memperhatikan ejaan dan tanda baca yang tepat. Kata baku pun juga harus diperhatikan agar tidak sampai kalimat yang digunakan itu tidak tepat ejaannya. Contoh, kalimat baku dan kalimat tidak baku. Apotek, apotik. Atlet, atlet. Kemudian syarat dan aturan kalimat efektif yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata yang tepat. Kemudian yang keempat, memiliki kehematan kata. Memiliki kehematan kata yang dimaksud adalah kalimat yang dibuat haruslah ringkas dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Menghindari kata depan di, ke sebagai sebelum subjek. Contoh, di sekolah guru-guru sedang melakukan rapat. Karena kata depan di berada di depan, maka bukan kalimat efektif. Nah, kalimat efektifnya adalah guru-guru sedang melakukan rapat di sekolah. Nah, perbedaannya apa dengan kalimat pertama dan kalimat kedua? Perbedaannya kalimat pertama, kata tempatnya berada di depan. Sedangkan yang kalimat efektif yang benar adalah subjeknya berada di depan sudah sesuai dengan pola kalimat, yaitu subjek, predikat, dan keterangan tempat. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang kedua, tidak ada subjek ganda. Contoh, pembersihan sampah plastik itu para relawan dibantu oleh warga desa. Bukan kalimat efektif. Kalimat efektif yang benar adalah dalam membersihkan sampah plastik itu para relawan dibantu oleh warga desa. Perhatikan pola kalimat pada kalimat pertama dan kalimat kedua. Di kalimat yang pertama terdiri dari predikat, subjek, objek, predikat, subjek. Di situ ada 2 subjek ganda. Sedangkan kalimat efektif yang benar adalah tidak ada subjek ganda seperti pada kalimat yang kedua. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif yang ketiga, singkat dan jelas. Contoh, mereka sedang membahas daripada soal-soal. Nah, ini bukan kalimat efektif. Kalimat efektif seharusnya mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Nah, ini adalah kalimat efektif. Penggunaan kata daripada seharusnya tidak
digunakan supaya lebih singkat dan jelas. Kemudian yang keempat, ciri-ciri kalimat efektif yang keempat, sesuai dengan pola kalimat. Contoh, TV menonton Zahir semalam. Nah, ini bukan kalimat efektif karena tidak sesuai dengan pola kalimat. Yang benar adalah Zahir menonton TV semalam. Nah, ini benar karena sudah sesuai dengan pola kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu. Kemudian yang kelima, ciri-ciri kalimat efektif yang kelima, memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Contoh, Fabi sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Ini bukan kalimat efektif karena penggunaan tanda baca. Kemudian kalimat efektif yang benar adalah Fabi sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung. Penggunaan tanda baca tersebut untuk memisahkan unsur-unsur perincian. Sedangkan kalimat yang pertama itu penggunaan tanda baca itu membuat intonasi membacanya juga akan salah. Demikian tugas untuk kalian, dikerjakan di buku tulis.